itu pintunya tuh handle-nya gregek gitu. Ceilingnya itu tinggi, ya kan? Wow. Kamarnya gede, itu kayak diginiin gitu. Tapi sekarang Kan ini jadi cafe. cafe. So kalau ada yang kira-kira tahu di mana, well, and welcome back. Welcome back to our channel. Haha. That is my channel. My channel also. My channel. Welcome back to the podcast. And aku sampai detik ini masih belum bisa nentukan beri nama apa kepada podcast ini. Aku melihat ada something with Tarno Melatarno podcast. Oh no. I've seen a lot of recommendations, tapi belum ada yang serk sama hati aku. So please continue ya, comment ide-ide nama-nama untuk podcast atau segmen ini tentunya. And yeah, so ini part 2. Bu Tarno akan menceritakan pengalaman pengalaman horornya. But first, seperti biasanya, akan ku ceritakan dulu sebuah pengalaman dari my lovely follower. And dia mau dipanggil B. So, this is the story. Katanya ada banyak cerita atau pengalaman horor yang ada di tempat magang dia. Horor. Jadi katanya tuh ada banyak cerita-cerita horor atau kejadian horor di tempat magang dia. But this one is specifically pengalamannya dia. Aku mau cerita tentang pengalaman magangku waktu aku SMK dulu. Jadi dulu aku magang di salah satu stasiun TV di Surabaya. Dan kebetulan lokasi tempat magangku orang-orang belakang rumah sakit itu tempat kamar mayat. I'm not really sure karena aku gak pernah lewat belakang rumah sakit itu. Tempat magangku itu ada 3 lantai. Lantai 1 itu ada lobby, makeup room, editor room, dan banyak ruangan office staffnya. Lantai 2 itu ada studio, pantry, 2 editor room, gudang, dan banyak ruangan untuk alat-alat penyiaran. Dan lantai 3 isinya cuma tempat istirahat buat karyawan, satpam, dan anak-anak magang. Aku mengalami hal yang sama berulang kali pas magang di sana. Dimulai dari minggu pertama aku magang di sana. Aku datang jauh lebih awal dari jadwal. Biasanya anak magang tiap baru sampai langsung ke lantai 3 untuk naruh barang di ruangan yang memang khusus untuk tempat anak magang. Waktu itu, karena aku datang lebih awal, kondisi kantor masih sepi banget. Aku langsung naik ke lantai 3 buat naruh tas sama helmku. Pas di lantai 3, aku udah mulai ngerasa ada sesuatu yang gak enak. Tapi aku gak peduliin karena emang aku orangnya gak penakut. Dulu. Karena makin lama suasananya makin gak enak, akhirnya aku mutusin untuk turun ke kantor lantai 2 dan mulai nyalain semua komputer dan nyiapin semua alat buat dipakai kerja nanti. Setelah semua alat udah siap, aku bingung nih mau ngapain di situ dan situasinya masih sepi banget dan cuma ada aku di lantai 2. Semua staff ada di lantai 1. Jadi di lantai 2 dan 3 itu cuma ada aku doang. Entah kenapa aku tiba-tiba pengen banget masuk gudang yang ada di dalam studio. Kayak rasanya tuh ada yang manggil aku gitu. Karena sedikit takut, aku gak jadi masuk ke studio dan mutusin buat ke pantry aja buat ambil minum. Nah, pas di pantry ini hawanya beda banget sama ruangan lain. Kayak lebih dingin dan lebih lembab gitu. Pas aku lagi ambil minum, ada yang manggil nama aku dari arah studio kenceng banget. Aku pikir udah ada temanku yang udah dateng kan, jadi aku samperin. Oh my god. Pas masuk studio, ternyata masih gelap banget dan kosong. Kondisiku waktu itu berdiri di pintu studio dengan posisi setengah badan masuk dan setengahnya lagi di luar sambil nahan pintu studio biar gak nutup. Dia tuh badannya jalan sendiri, setengahnya tinggal di luar. Jadi separuhnya jalan. Bukan. Gini, vertikal. Jadi kayak gini, masih sini studio, sini masih di luarnya studio. Aduh. Begini, kira Yeah. setengah badannya. Setengah badannya potong jalan. Setengah suruh, "Hai, tunggu ya di luar." Oh gini. Bukan. Separuh begini. Bukan. Separuh gini. Nah, Bukan. orang kan masuk kan begini. Berarti yang masuk yang separuh sini, separuh bawah di luar.
Oh, dia masuknya begini, ngintip begini. Ya, kayaknya gitu. Oke. Bukan ngintip ya, dia masih separuh badan Iya. aja, half of the body. Bukan ini. Oh, segini. Iya. Segini pemirsa. Di saat yang sama pas aku berdiri di pintu, ada yang nafas pas di belakang leher aku. Seketika aku noleh belakang dan dari arah gudang ada yang ketawa kenceng banget. Suaranya ada 2 cewek semua, tapi yang satu suaranya kayak masih anak kecil. Di situ aku takut, panik, lemes, pucet, semua jadi satu. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke lantai 1 dan pura-pura mau beli minum di luar dan nunggu sampai ada teman-teman datang biar ada temennya. Seperti last time ya, ada penghuni. There's always gonna be people there. But also karena di belakangnya kan rumah sakit dan persis yang ada mayat. That's the big influence. Do you Berarti think? si Bebek itu Bebek lagi. dia itu gevoelig dia. Gevoelig apa itu untuk pemirsa yang tidak mengerti bahasa Gevoelig, dia Belanda? itu peka. Oh, I keep saying that word wrong. Aku mesti bilangnya PK. PA kali, PA. Peka. So she's peka Ya, probably. jadi peka. Orang-orang yang peka yang punya frekuensi sama mereka. Frekuensi. Gitu, pagi-pagi. Kadang-kadang juga mungkin mereka enggak. Kadang orang kalau capek gitu kan bisa. I don't know what time dia datangnya. Katanya lebih pagi, so I don't know what time that is, but maybe masih terlalu Masih pagi. sepi, Europe terus still. pikirannya kosong. Oh ya, gitu. Datkanok. Ya bisa juga Datkanok lagi. Iya, Datkanok lagi- artinya bisa juga. Lagi bengong gitu kan, maksudnya ya lagi nyantai aja, lagi bengong pikiran kemana-mana. Makanya jangan, orang tuh memang harus fokus. Kalau lagi kerja fokus ya, fokus. Jangan melayang-layang. Kalau melayang-layang ada kosong dikit kan, frekuensinya masuk. BTW ini outfitnya Keren kan? Jenggong. Kudanya di luar. Bukan kuda sih, dongki dongo. Bayang gak sih naik dongki? donkeys are smart kali. Nggak dongo juga donkey. Dongki di mana-mana selalu konotasinya dongo. Kenapa ya? Kenapa? Kalau Padahal kuda smart. That's not even true. Gitu kalau kuda. Kalau dongki kan nggak ada gitu. Poni aja masih lebih smart daripada dongki, ya kan? Kata siapa? Oh, mama pakar Ini donkey, kalau kuda baca- sama poni. Kalau baca-baca kan dongki Poni. kesian. Itu poni. Ini poni Butarno juga ada poni nih. Ini ada poni itu. Aduh, keren kan, cuy. Anyway, so Butarno ternyata setelah ngerekam the last episode, tiba-tiba Butarno bilang, aduh, aku lupa menceritakan pengalaman aku di Madiun. Yes, for your information yang baru pertama kali nonton video ini, so Butarno is born in Jakarta, lahir in Jakarta, but her darah, her blood is Madiun My and vacation, Kudus? my vacation place, destination deh, vacation destination atau kecil. Madiun. Madiun. Dan Kota kereta Gadis. api Bima. Oh my god, Biru malam. it's not sponsored. This is not sponsored. But yeah, so Tapi memang iya, Setiap kali kalau- nggak sponsor, nggak endorse, tapi itu kenyataan waktu kecil kalau ke Madiun itu kereta apinya Bima. and always bareng-bareng with her cousins, by Yeah. the way, and her uncles and aunties. But yeah, destination vacation yang mamaku adalah Madiun because yeah, again, my mom is blasteran Kudus Madiun, but born and raised in Jakarta. But her eyangkung and her eyang tinggalnya di Madiun. So setiap kali kalau lagi ada liburan, mereka pasti, and with mereka I mean mamaku, cousinsnya dan tante omnya pasti liburannya ke Madiun. Betul. So katanya ada banyak pengalaman. Yang ada dari Madiun, komen. Halo Madiun. Ya tuh ada banyak penonton dari Madiun tuh, banyak yang kaget. Also dari Kudus banyak dari Kudus. Love you Madiun. Brem, pecil.
Pecal, bukan pecil. Oke, Oke. mau mulai? Kok nanya nego lagi nih Bu? Nego lagi. Mau mulai? Iya udah. Oke, baiklah. Cerek mulai. Prok dulu dong. Prok. Dibantu tepuk tangannya. Nanti ada sound efeknya. Mah, ngomong-ngomong nih mikrofon tambah jauh aja nih. Oke. So, pengalaman pertama yang ada di otak Mama dari waktu di Madiun. Yang pertama di Madiun justru mungkin itu justru kisah pertama sebelum Mama yang di Tebet ngelihat yang putih-putih itu. Jadi as long as I know dari ceritanya Eyang itu Mama belum TK ya, lagi masih kecil gitu, umur 3 tahunan di Madiun itu sore-sore. Madiun itu kayak bilangnya sih kesurupan, tapi bukan kesurupan yang terus kemasukan. Itu kesurupan makanan itu ya. Jadi masih kecil umur 3 tahun gitu. Kayaknya mainnya sampai terlalu agak sore di luar, kan rumah Eyang saya kan kebunnya gede banget gitu. Ya nggak ada yang ini, pokoknya tiba-tiba pokoknya jelang maghrib udah diem disuruh apa Kata disuruh Eyang. apa. Pokoknya diem aja, udah bengong aja gitu, diem gitu, lemes aja, cuman tiduran diem, diajak ngomong nggak jawab, itu nggak jawab apa, terus dibilang kesambet, bilang bukan kesurup, bilangnya katanya gini, ini anak ini kesambet katanya gitu. Terus biasalah zaman dulu diambilin lah daun kelor. Iya, Apa tuh daun kelor? kelor. Bukan daun salam. Bukan salam. Ini nih yang daun salam, kan aku pernah bikin TikTok tuh Mama. Iya. Ngomong daun salam pakai daun Salam. Selamat ulang tahun, selamat berkarya, selamat pagi, selamat tidur. Garing banget. Jadi kesambet, bukan kesurupan, kesambet. Jadi terus di iniin daun kelor di apalah, di pokoknya Usap di badan, mungkin. diusap. Ya, diusap, nggak tahu di perut kalau nggak salah di perut, pokoknya diusapin daun kelor itu, ya udah terus udah Normal. sembuh lah. Tapi sempet yang diem, ditanya apa nggak jawab. Itu Gitu. Mama nggak inget. Masih 3 tahun itu Mama nggak ingat sama sekali. Oh, oke. Kayaknya itu adalah kejadian pertama bersinggungan dengan hal-hal yang mistis. Gitu, itu kling satu ya. Satu. Terus yang waktu di Manila ada satu kejadian kan. Kalau yang di Manila justru ini nih, dari rangkaian kejadian yang ada yang ketinggalan. Jadi misalnya gini, tiba-tiba yang di bawah pohon jambu itu tiba-tiba ada kayak di tanahnya itu, kan tanahnya bukan tanah merah aja, kayak ada campur pasir gitu. Tanah itu merah tuh apa? Grond Oh, potgrond. Grond itu kan warnanya kebun brown road. Potgrond bedoel Ya, itu bilangnya potgrond. ya. Grond. Ya, itu. I don't Itu know. kayak campur pasir gitu. Jadi nggak bener-bener tanah coklat gitu. Oke. Itu tiba-tiba ada sound bikin kayak heuvel gitu, kayak bentuk kayak bukit. Heuvel apa tuh untuk pemirsa? Bukit. Jadi Oke. kayak berbentuk kayak bukit gitu. Karena di dekatnya pohon jambu itu ada buat main basket lah, buat iseng-iseng main basket si Pak Ade. Ya. Itu tiba-tiba ada gundukan menyerupai kayak bukit, tapi itu jadi kayak rumah semut, dan itu terjadi bom hanya dalam 1 malam. Oh. Iya, nggak Bukan tahu. kucing, bukan apa? Nggak ada, bener-bener kayak gunung gitu, segini deh, setengah betis beneran. Udah kita paculin dia ini lagi. Cuman memang di situ banyak lalu lalang semut. Jadi kan waktu itu bolak-balik nggak ngerti. Pikirnya itu kita mainin, malah kita jadiin terowongan gitu sama Pak De juga. Kita jadiin terowongan, dan pikiran sih itu rumah semut aja, pokoknya jadi begitu aja gitu. Dan itu dari rangkaian-rangkaian itu yang paling fantastis adalah sebelum itu sih sebenarnya, adalah suatu malam Eyang lagi biasa deh, Eyang berdua lagi ada acara di luar di KBRI. Terus
kan Bude masih umur 16 tahun kan lagi waktu itu zaman sendal kelom tuh dari kayu yang buat kalau nabok enak banget tuh ya. Modelannya kelom-kelom kayak di Belanda gitu, yang kelom kayu begitu, yang tebel gitu tuh. Itu jatuh dari atas ya, sebelah doang jatuh gitu ke bawah di Damn. boom gitu. Betul. Dan itu kita punya pembantu 2, kita punya ART 2 itu sama Bude suruh gini, balikin dong 1 itu ke atas gitu. Katanya Bude dengan tenang. Terus si itu ART-nya itu inget banget namanya Dini. Dia gini, no katanya, I don't want, katanya gitu. Oh, kasihan. Dia nggak bilang I'm afraid, enggak, dia cuma bilang I don't want. Akhirnya kan kita punya 2 ART. Akhirnya dia ajak temannya satunya lagi, terus berdua ngembaliin gitu di atas, udah nggak ada apa-apa, maksudnya udah dibalikin lagi. Jadi memang tempat rak-rak sendalnya itu persis kan kalau naik tangga terus ke kanan, nah situ ada rak-rak sepatu sendal. Jadi memang kalau itu deket banget untuk dilempar ke bawah begitu. Yes, itu kalau yang di Moskow itu kan yang buset, tepuk masih tangan. lanjut lagi. Nih ingatannya kembali nih, refresh ini. Itu kalau yang di Moskow yang prok itu yang paling epic gitu. Itu maksudnya menceritakannya epic itu gatel ya. Topi ini gatel rupanya. Kalau yang kelinci itu nggak gatel. Dah itu yang di Manila itu bener loh. Itu kalau inget itu yang sendal itu, inget sendal itu jatuh. Wow, bener sebetulnya jatuh bener brok gitu. Kan tuh harus kesenggol ya. Padahal kita semua berempat tuh, kita semua di bawah nonton TV. Tiba-tiba dia dari atas jatuh tuh, kalau nggak ada yang lempar is amazing. Impossible. Kita ngeri waktu itu, semua pada takut lah, pada ngeri. Bude sebenarnya juga takut, cuman kan dia orangnya gitu kan, like this. Tolong deh dibalikin ke atas gitu. Yang kasihan ART-nya, dia nggak ini tapi disuruh, terus dia manggil temennya satu lagi kan, terus mereka berdua. Padahal ya kalau kita duduk, mereka naik ke atas gitu, sampai atas kita bisa ngeliat, kita bisa ngeliatin dia naruh balik lagi itunya. Jadi nggak yang kalau sampai kita nggak ngelihat gitu, dia sampai atas terus mau belok ke tempat rak-rak itu kita masih bisa lihat dari bawah, karena tangganya itu kebuka gitu, nggak yang ketutup tembok gitu, nggak gitu. Just nekat sekali. Dan kalau dengar ceritanya Bude sama Eyang sih banyak lah, dengar suara-suara di lemari. I think Eyang yang banyak ngalamin super duper. Bude juga Bude. Oh ya? Iya. Bude yang super like this and super iya, tapi kan dia cuek kan. Dia waktu itu walaupun masih SMA, tapi dia kan memberani, dia kan yang kutu buku belajar sampai malam. Jadi ya sering lah mendengar kayak orang sikat gigi gitu ya, dia keluar tahunnya nggak ada gitu. Iya, kerannya dibuka, orang sikat gigi padahal nggak ada gitu. Kalau mama kan masih kecil ya. Actually kalau tanya Pak De, I think he has a lot of stories. Secara he's more nging ya. Tapi mungkin dia juga banyak lupa ya, tapi harus asal dia refresh lagi, mungkin dia bisa ingat. Bude juga bisa ingat lagi, di refresh. Balik-balik lagi, mama kan waktu itu SD, jadi waktu itu ya takut, tapi nggak tahu ya, habis itu udah aja mau tidur malam apa, main apa di kamar apa gitu, nggak ada rasa takutnya apa gimana gitu. Terus itu di mana, nah kan kita kan pindah-pindah, maksudnya dari ini ke sini, tapi kan ada masanya kita tinggal di Indonesia. Dan setiap kali tinggal di Indonesia kan kalau liburan kan ke Madiun. Nah, eng gitu. Di Madiun ini judulnya Di Rumah Eyang. Tuh. Dia pakai sound effect terus sih. Dan rumahnya Eyang sih is fine sebenarnya, nggak tahu mulai sejak kapan tiba-tiba datang itu, tiba-tiba dia kayak terbangkit, terpancing, nggak tahu sebab apa. Karena sepanjang mama kecil sampai SMP itu ya, selain yang waktu masih kecil itu yang kesambet itu ya, tapi I don't feel dan never see yang aneh-aneh ya, sampai ya pernah satu kali, tapi waktu itu malah bersepupu itu kan kebunnya kan
luas gitu kan, puter gitu kan, Ada seputaran. chicken and stuff juga kan. Iya, di belakang rumah itu kebun pisang gede, dan kita tuh kadang-kadang sampai malam tuh main lari-larian, main tembak-tembakan. Ya, itu nggak pernah lagi gelap di kebun pisangnya itu ngelihat gitu, nggak pernah. Once ingat banget tahun 78 itu nonton sampai malam TV, itu ulang tahunnya TVRI, the day. Ingat banget. Iya, Ulang tahun. karena apa? The day Warkop Prambors waktu itu bilangnya ya, Warkop DKI, and then setelah Nano meninggal jadi Warkop DKI. Tadinya berempat Warkop Prambors itu pertama kali muncul. Makanya ingat itu ulang tahun TVRI, mereka dibesarkan oleh TVRI, ulang tahun TVRI tahun 78. Mama ingat sekali lagi nonton tuh kan sampai tengah malam. Kan hiburan waktu kayak gitu kan bareng jam 12. sama Tante Uncle berdua aja sama Oh. berdua. Itu menjelang jam 12 malam itu pintu yang dari ruang makan buat keluar ke dapur, kan rumah dulu kan dapurnya di luar ya. Oke. Gitu loh. Jadi kan keluar kalau dari ini pintu keluar itu lorong gitu, lorong kebuka. Kiri sih ke tempat garasi segala macam, sebelah kanannya tuh kamar pembantu, dapur, terus ada kayak gudang kayak gitu. Nah, itu pintunya tuh handle-nya gregek gitu. Kayak ada orang mau masuk. Padahal kan udah dikunci. Pembantu udah tidur. Ada pembantu gitu. Aku bilang gini, mungkin mboknya mau masuk kali. Aku bilang gitu. Terus kata Tante Upi, jangan dibuka. Aku bilang gini, atau enggak anjingnya. Kan ada anjing waktu itu. Anjingnya kan lumayan gede gitu ya, kayak golden gitu lah, semacam gitu. Terus kata Tante Upi, ya mungkin aja sih sesudahnya. Tante Upi bilang nggak mungkin lah itu si anjing, nggak nyampe. Anjing segerak-geraknya dia paling dia iniin pintu kan, gerbuk gitu, bukan handle-nya. Terus besok paginya atau yang di belakang kali, Mama pikir mau masuk gitu. Jadi udah besoknya tanya, semalam mau ke rumahnya Eyang lagi ini? Enggak, apa udah malam, aku juga udah ngantuk, nonton TV juga dari rumah katanya. Malah kita mikir mana ini kok nggak kesini gitu, kok di sana gitu, kok nggak ini kan lagi biasa kita dulu kalau ada tontonan gitu ngumpul gitu kan, kok Sina nggak kesini, nggak nginep di sini gitu nonton itu. Terus tanya sama mbaknya gitu, Mbak semalam mau ke kamar? Enggak Mbak gitu. Kamu semalam mau masuk ke kamar, kamu mau masuk ke rumah, mau ke ruang makan, ada yang kelupaan? Enggak ya. Kemana gini, malah tanya gitu, Mbak ini semalam mau masuk lagi ke rumah, ada yang ketinggalan di meja makan atau di lemari makan, ada yang mau masukin malam? Enggak, aku udah langsung masuk itu, aku udah langsung tidur. Oh ya udah gitu ya, dia juga gak nanyain kenapa ya, mungkin dia juga gak kepikiran aja. Cuman Mama pikir oke. Cuman gitu, tapi ya bolak-balik mikir, tetap aja mikir itu paling si anjing. Bener loh, mikirnya itu si anjing. Yang paling logis at that time kan mungkin. Soalnya tengah malam itu di luar itu jalannya itu banyak batu-batu gitu kan. Itu sering banget kletek gitu. Bener. Kadang-kadang kayak delman gitu ya, yang di atas bebatuan gitu, atau enggak jalannya anjing, atau enggak jalannya orang. Itu sering banget. Dan Mama udah biasa aja. So kadang mikirnya takutnya maling, sumpah. Ya Mama pikirin maling loh. Orang jalan kletek deg-degan gitu kan, ya takut maling, geruduk-geruduk. Itu pikirannya maling. Tapi terlalu sering gitu kalau maling. Ya itu. Tapi ya itu nggak setiap kali lah, itu once di ini kan. Tapi bolak-balik karena itu tujuan destination liburan ya kan, dan selalu ke rumah Eyang itu adalah yang menyenangkan. Pokoknya kita senang banget ke Madiun, senang jajanannya, satenya, pecelnya, pokoknya merindukan. Jadi hal yang kayak gitu tuh kayaknya biasa aja lah gitu. Nggak kepikiran negatifnya. Nggak pikiran maling, sumpah. Itu malam takutnya maling. Cuma kalau akhirnya juga setelahnya udah dibilang, itu kan ya ke arah ketek-keteknya batu itu kan pintu yang selalu udah dikunci dan atasnya itu dikasih kayak kaca-kaca gitu. Jadi kalau maling lompat itu pasti nggak akan
nggak berani Ya. gitu. Jadi dia ya akhirnya bilang oh iya ya, tapi pada saat itu padahal juga udah SMA ya, mama SMP terus udah SMA, takutnya mau maling gitu. Nggak mikir sampai ke situ. Nggak, kadang kalau dipikir emang lucu ya, takut pada saatnya, tapi besokannya udah pagi gitu ya udah gitu, udah malam ya udah ngantuk gitu, buru-buru tidur, yang penting cepet tidur gitu. Sempet sih gitu kalau udah malam, aduh ngeri juga gitu ya. Tapi ngelihat main eyang gitu, main eyang kung yang putih tuh nyantai aja sepanjang eyang kung yang putih belum tidur tuh, kita tuh kayak punya perlindungan aja gitu. Iya kan, mereka yang punya rumah nyantai aja gitu. Jadi kayak perlindungannya, eyang kung kan selalu yang ngunci-ngunciin, beliau tuh selalu ngunci pintu dari sini ke sini, nanti ini dikunci ya, atau mau dikunciin sekarang. Beliau tuh yang dari ruangan ke ruangan itu, jadi tenang aja gitu, nggak ada ngerasa takut gitu. Itu terus udah gitu, satu yang terkesan dari yang di Madiunnya itu, yang sementara ingat, tapi bener sih kayaknya nggak terlalu ada yang kayak gimana ya. Terus gini, yang ngalamin banget, yang ini rame-rame suatu ketika main nenekku, eyang putriku itu lagi mandi, dia kehilangan cincin berliannya. Katanya cincinnya ditaruh di tempat sabun, seyakin suryakin ya. Suryakin dong. Gimana soalnya tuh berlian, jadi ribut banget. Terus nyari semua di ini. Oh nggak mungkin masuk ke lubang air, nggak, karena nggak ada lubang yang bolong gede, nggak ada. Saya nggak bisa, nggak fit lah itunya, buat cincinnya. Iya, nggak fit gitu. Terus kali lupa di sini dicari, sini nggak ada. Tadi taruh orang, tadi aku mandi, aku masih taruh sini, aku masih pakai gitu. Cari meja makan, jangan, nggak ada. Sampai si eyang bilang gini, udah diam, tak sholat katanya gitu. Dia sholat kan gitu, terus udah habis sholat diam, terus nanti jam segini kita cari ya gitu, ayo nyapu semua lagi gitu jam segini gitu. Udah. Eyang is her uncle, ya, by the way. Uncle. Jadi adiknya from my eyang. Eka manggilnya om ya, karena dia manggilnya eyang kan. Terus jadi udah pas udah, ayo nyapu semua nyapu gitu kan. Ya udah nyapu semua terus ada satu kamar pojok itu eyang ya, yang bilang gini, nanti toh mesti ada di sini. Jadi sebelum yang sholat, pada yang pas pertama hilang, di setiap kamar semua nyari. Kan setiap keluarga dapat satu kamar. Damn, this is a big house. Ya, ada 6 big ya house. berarti ya. Oh my god. Ada 1, 2, 3, ada 5 kamar. Ada 5 kamar. Ya, gitu. Kan karena anak yang ke-6 kan tinggalnya di Madiun kan. Jadi punya rumah sendiri. Tapi kalau dia pengen gabung tuh kayak di ruang makannya, kan ruang makannya gede banget, suka disingket pakai triplex gitu, bikin singket sendiri, naruh kasur sendiri, dia tidur di situ. Jadi benar-benar kumpul gitu. Nah waktu itu setiap yang jatah satu kamar beresin sendiri, nyari di bawah kolong, disenterin, kan malam ya kejadian waktu itu antara maghrib isya, sapuin semua, bener sapu, nyariin semua. Semua kalau buat eyang itu udah heboh, semua cucu-cucunya pada ini nyari semua. Ya udah itu pokoknya akhirnya yang sekitar jam 7:30 gitu deh, ayo nyari nyapu. Nah ini kita semua lagi duduk aja nih di ruang makan, udah nggak kepikiran lah gitu, nggak, maksudnya ya antara gimana, aneh deh pokoknya, antara biasa aja sama aduh gimana ya gitu, karena kita pikirannya yang putri lupa naruh gitu aja kan. Nah yang jatah kamar yang pojok itulah yang masuk kan juga tempat tidurnya tinggi, jadi nggak usah disapu kan, kita juga ngeliat tapi juga pada nyenter juga disapu gitu. Akhirnya yang Ati masuklah ke kamar pojok situ, mesti kan nanti ini ada di sini katanya gitu. Bener, dia masuk itu, dia langsung tuh kan ada di bawah tempat tidur yang tinggi itu, nggak masuk ke dalam, cukup di pinggir situ aja. That's weird, that's suspicious. Dan itu sama kejadian dengan main eyang kakung gini, kalau orang tua kan lucu, jadi semua kunci kan kamarnya banyak ya, jadi punya banyak pintu, kunci-kunci yang dikasih nomor lah, beliau yang tahu. Ada satu, jadi ditaruh di atas meja kerja beliau, terus selalu supaya kelihatan rapi ditutupin sama serbet putih lah, pokoknya ditutupin serbet supaya kunci-kuncinya itu nggak kelihatan, biar ketok rapi gitu, biar kelihatan rapi. Suatu ketika
kunci ini muter ya, yang kakung lah nyari apa, kunci yang hilang, terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Emang biasa suka kadang-kadang telesut lupa taro gitu. Yang mana toh yang gitu, yang itu kunci mana, ini yang pintu antara ruang tamu sama ruang keluarga, living room. Oh itu kan yang ini, mama masih ingat waktu itu deh pokoknya. Mana coba dilihat lagi yuk, dibuka, dicari ini. Oh iya emang nggak ada gitu. Coba ini yang ini, enggak bukan, cobain, udah dibalik-balik semua, enggak ada. Terus ya udah nggak ada, terus udah deh kita udah pokoknya udah lupa. Terus akhirnya nggak berapa lama kemudian gitu, akhirnya gimana yang kung udah ketemu, nggak tahu, coba dilihat lagi aja deh di meja gitu. Kebetulan mama sama tante mau ikutan gitu kan. Ya udah gitu, kita ke kamar paling depan yang tempat kunci-kunci itu kan, tempatnya main yang kakung tidur kan paling depan. Terus dibuka, ada sih kuncinya. Betul. Itu dua, tapi di antara dua kejadian ini udah gak ada apa-apa sih gitu. Just Maksudnya, minor things. Iya, maksudnya minor aja gitu, nggak ada yang mungkin kalau hari sih pasti ada lah ya, dan yang mungkin yang lain-lain juga ada lagi. Tapi pada dasarnya dari mama di situ, kalau lagi di Indonesia, lagi SD, lagi SMP apa, kita main tuh jalan di belakang tuh nembusin pohon pisang apa malam tuh nggak pernah tuh yang dari balik pohon pisang ada apa, nggak ada. Beneran kita lagi kecil ya, kecil kelas 6 SD, kelas 1 SMP kita main tembak-tembakan jam 7 malam gitu ya, muterin rumah, nggak kenapa-kenapa gitu. Dan nggak ada yang ketempelan, nggak ada yang kesurupan ya gitu ya, nggak ada. Tapi memang adalah kejadian itu gitu. Dan itu memang pas udah saat-saat mama mulai kayak SMA, mulai kayak SMP, kuliah gitu, mulai akhirnya paham sama yang begituan ya, terus kayak agak-agak ngeri. Tapi itu juga nggak bikin kapok sih untuk datang ke ya, soalnya kan itu udah it's your grandpa's house. Iya. So you have a biased way of thinking about the house. Nggak ada. Terus kita kalau bersepupuan, jadi karena kita udah kuliah, udah gede-gede, janjian kan bersepupuan berempat, bertiga, berlima, ya kita nginep tidur tuh barengan aja semua laki perempuan di satu kamar. Nggak ada, ya ada gitu, takut lah nanti gitu, tapi ya udah tidur aja gitu. Maksudnya udah barengan semua tidur, udah tidur. Ntar kadang-kadang mama sering paling telat, kelap. Tapi ya walaupun tidur paling telat dan kayaknya ada takut, tapi nggak pernah denger, nggak ada kletak-kletak gitu. Kalau Om sih pernah lama ya dia di situ kan, karena dia buat dokternya kan dia harus apa sih, untuk ambil nomor lah, adalah kalau untuk urusan untuk jadi dokter gitu dia kayak mengabdi gitu di Caruban gitu deket Madiun. Dia tinggal di kamar yang pojok situ dan dia denger tapi it doesn't big yang gimana gitu. Again, karena kita tumbuh di situ dari kecil ya sebagai tempat liburan kita, jadi ya biasa udah aja gitu. Tapi kalau sekarang diceritakan lagi, kalau dipikir ya aneh juga ya. Iya, dipikir wow gitu, ngeri. Dan gitu. kalian cuma abaikan saja that, just like that. Karena berikutnya malam-malam berikutnya ya udah gitu. Tapi sesekali ada kejadian heboh gitu. Mama sih nggak pernah dikeliatin gitu, yang bentuk-bentuk kayak mama ya. Nggak tahu yang lain, mama nggak pernah dengar dari yang lainnya. Maybe udah ditutupin gitu sama your opa. Iya. Or yang iya, jaga. Cuman yang kayak gitu kan harus kayak di refresh juga ya, supaya nggak nakal gitu ya. Gitu. Jadi ya namanya tempat itu. Dan akhirnya ketika Eyang berdua udah nggak ada, dan akhirnya rumah itu dijual, dan kita missing juga sih gitu sebenarnya gitu, dan ingat masa-masa dulu gitu. Dan sebelum itu sih memang yang agak ekstrim itu mulai kejadian ekstrim mulai SMA ya. Jadi kita SMP tuh di situ aduh damai tentram, aduh nikmat banget gitu. Kadang-kadang mama tidur malam ya, berangkat aja tidur sendiri, karena kan kamarnya ya di living room itu kan ada jajaran pintu kamar ya. Pikir orang-orang di situ kok, mama tidur di dalam kamar dengan yang ceilingnya itu tinggi ya kan, kamarnya gede gitu.
cuek aja lampu, Damn. cuman pakai lampu kecil Aku gitu. sampai nggak bisa ngebayangin what type of house it is. Itu digelapin pakai lampunya, lampu kecil ya, nggak pakai lampu gede kan, pakai lampu kecil gitu. Nikmat aja tidur, apalagi kalau lagi sakit gitu kan ya, harus tidur sendiri di kamar. Ya nothing happen sih ya gitu. Walaupun pernah ada kejadian boom gitu kan, yang mengerikan gitu kan, boom itu, tapi nggak jadiin trauma sih. Kalau yang lainnya nggak tahu ya, kalau sepupu yang lainnya Itu harus belum pernah ditanya nanya. lagi. Iya, harus ditanya. Tapi begitu. yang pasti tuh mereka semua pernah tuh main jelangkung. Itu yang laki-laki. Oh ya, habis yang akhirnya tuh cincinnya ketemu, ya udah akhirnya kita ngumpul lagi aja situ di ruang tamu situ. Ruang tamu apa di meja makan gitu. Ya makan apa, udah ngobrol-ngobrol lagi soalnya kejadian tadi itu tuh nggak Biasa ada. aja. Heeh. Udah nothing. Udah ketemu kan cincin. Udah di bawah situ kan, Mama kayak Gitu. udah mau siap nyanyi dangdut. di bawah situ kan, di bawah tempat tidur kan. Ya udah gitu. Ada yang bawa itu pasti kan. Berarti tadi ada yang lewat gitu Iya, kan, iya. naruh gitu. Gitu. Udah, tapi antara serem sama santai aja gitu, karena itu tempat liburan kita Iya. juga pengen cepet pulang gitu. Kayaknya sebenarnya yang bikin kita ini adalah karena masih ada eyang putri yang kita ngerasa itu kayak pelindung kita ya. Yeah, that makes sense. Iya, jadi sepanjang ini kan mereka yang punya rumah ya. Jadi Mereka the boss. iya, pokoknya kalau eyang masih pada melek itu kita nyantai aja. Ntar kalau eyang mulai juga udah siap-siap mau tidur, udah mulai sisiran, Mulai itu takut-takut dikit. ya mulai, aduh nih eyang mulai ini, kita tuh harus barengan. Tapi kalau eyang tuh masih belum pada sare, dua-duanya kita tuh bener-bener nggak ada perasaan takut apapun tuh. But the house is gone now. Oh ya, terus pernah juga kan kita pakai kelambu, kayak tidur kayak kelambu buat nggak ada nyamuk ya kan. Itu kayak ada yang mau bangun, bukan mau ya, kayak ada yang bangunin mama gitu, ada sosok gitu, tapi kelihatannya siluet doang ya. Oh, oke. Ya itu mama bilang, untung mama nggak pernah dikeliatin Iya, ngeliat iya, gitu. iya, iya. Cuma kayak siluet, Just a silhouette. bangunin berarti kan kayak bangunin gitu. Perasaan mama kayak main eyang putri, karena kan eyang putri tidurnya waktu itu di sebelah kamarnya mama. Oke. Jadi mama langsung bangun kan, tante belum mau bangun deh kalau nggak salah gitu. Mama bangun, keluar, pikir aduh telat nih, yang lainnya nanti udah mulai makan. Jalan ke ruang makan, ya cuma keluar kamar ke kiri udah ruang makan, udah kelihatan kan. Kalau ruang makan padahal selalu dikasih lampu neon ya, itu dari eyang, nggak pernah dimatiin ya selama-lamanya ya. Kalau lagi tidur ruang makan itu selalu nyala. Dan living room juga nyala tapi dengan lampu kecil gitu. Tapi kalau ruang makan itu selalu nyala dengan lampu neon, jadi terang banget gitu. Tapi dari luar nggak bakal kelihatan karena rumah zaman kuno jendelanya kan nggak ada korden tapi kan kayu, kaca terus kayu. Jadi walaupun neon nyala nggak kelihatan. Ternyata masih sepi tuh di ruang makan, belum ada orang. Dan mama waktu itu dengan gini, mimpi kali tadi dibangunin dah tidur lagi. My God. Tuh kayak itu kayak diginiin gitu, kayak mau bangun gitu, nggak ngomong bangun sih, cuman kayak Perasaan ngeliatin, mama kayak disuruh bangun, kayak disuruh gitu, bangun. makan gitu. Iya, itu di Madiun ya yang Wow. aku ingat. Nah. And the house is gone. The house Iya is kan? gone. Sekarang udah jadi kayak Kalau ada yang tahu Sama. yang orang Madiun can you describe the place? Jangan kasih tahu nama jalannya, kayak describe aja. sekarang jadi kayak nggak tahu ya masih apa enggak. Kan tapi Madiun kecil, jadi pasti banyak yang lewat atau tahu sekarang lah. jadi kayak restoran juga. Or is it a cafe maybe? Iya, kafe gitu, salon apa spa? No, cafe. Kafe ya? Ya dulu kan ada kolam renang yang Iya, tempat renang. kafe terus ada kolam renangnya, ya. Oh, apa? Iya. Sekarang juga. Tuh Kayaknya kafe ada masih. kolam renang. Kalau dulu itu kan kolam renang terus habis Iya. itu dijadiin kafe ya. Iya, Kolam iya. renangnya kayaknya masih. deh. Nggak tahu deh. Pokoknya Iya. dulu kolam renang, sekarang tuh kalau dari depan tuh itu cafe. Iya. Tapi dulu itu tempat renang. Aku sempet Iya. di sana. Aku gak mau berenang, jenuh. Iya. Padahal dia hobi banget berenang ya. Giliran di situ nemenin si K masih kecil, kamu nggak mau Iya. berenang.
Gara-gara ya ini maklum masih kecil, terus kan aku kebiasaan sama kolam renang sini. Yang bersih Nih ya. bersih ya, masih kecil like belum belajar tolerate the Iya. difference gitu kan. Iya. Jadi aku sedikit lihat ada daun dikit Oh, langsung Dia nggak mau ya kalau ada daun dikit dia di kolamnya. Di Indonesia, kan kolam renang luar ya. Pohon pasti kan ada di sekitar situ kayak di pohon di gitu. Hotel Hilton, Hotel Sultan aja yang di luar kan, tapi seputarnya pasti Ada pohon-pohon pohon-pohon. gede. Kan angin ya, pasti bawa daun kering, blok gitu ya. Itu dia udah nggak mau ke sebelah yang ada daunnya. Mamahnya suruh minggir-minggirin daunnya. Dia mau yang bersih. Nah, kalau di Mari ya, di Mari kolam renang di dalam gedung nggak ada kotoran. Ya. So ya, dulu tempat rumahnya itu sempet jadi Kolam ada buat renang. kolam renang, tapi sekarang Sekarang jadi jadi cafe. cafe. So kalau ada yang kira-kira tahu di mana, coba taruh di kolom komentar. We will see. I'm going to check ada yang bisa nebak atau enggak. Kalaupun ada yang Di bisa tengah kota banget ya. ya, kalau ada pun yang bisa nebak nama jalannya, bakal aku kasih heart. Aku bakal comment on your comment. So that was the cerita for today. Cerita-cerita Madiun. Belum Belanda ya. Belum Belanda, itu ada banyak banget. Kalau Belanda ada banyak banget, including my own experiences. Ya. So this was it untuk today's episode. Oh my Oh my God. Hari ini aku tidak mau menyebutkan nama-nama kakak-kakakmu yang Siapa? nanti mama diketak sama kakak-kakakmu. Siapa? Ini udah mau ngomong aja nih. Siapa? Om. Aku fans loh. Aku fansnya jangan dimarahin ya. Aku fans banget loh. Iya, mau Karisa kan. Aku fans loh. Jangan dibilangin ya. Jangan dibilangin loh. Kalau aku suka bilang namanya Om. Okay guys, thank you for watching today's episode. Thank you ya. Sampai yang berikutnya ya dengan tampilan-tampilan yang lainnya lagi ya. Thank you for watching. Yeah, thank you for watching, in my guys. channel. Thank you guys for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Check it out. Jangan lupa like, comment, share, and jangan lupa nyalakan loncengnya.